Hai teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin Famawaddah dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sindai. Nah adik-adik, sebelum lanjut video ini jangan dulu lupa di like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa menonton update-updatean video selanjutnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu di kelas 5, tema 2, di pembelajaran keempat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi di sini adalah semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seperti berikut ini adalah jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu dalam bidang beberapa bidang ya. Yang pertama, ada bidang pertanian. Nah, dari bidang pertanian ini adapun bentuk kegiatannya seperti bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Kedua, berkebun. Nah, dalam berkebun tersebut bentuk kegiatannya itu seperti menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Yang ketiga yaitu peternakan. Adapun bentuk kegiatannya seperti membudidayakan hewan ternak. Nah, yang keempat, perikanan. Nah, dalam perikanan itu adapun bentuk kegiatannya yaitu membudidayakan air tawar dan ikan air tawar dan air laut. Yang kelima, kehutanan. Adapun bentuk kegiatannya yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Nah, kemudian yang keenam, perindustrian. Nah, adapun bentuk kegiatannya yaitu mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, itu adalah contoh dalam berbagai bidang. Nah, anak-anak, Indonesia ini negara yang sangat kaya dari Sabang sampai Merauke. Tempatnya sangat indah. Oleh karena itu, ada lagi satu bidang yang sangat penting, yaitu bidang pariwisata. Nah, agar meningkatkan sektor pariwisata, banyak sekali usaha-usaha di bidang pariwisata. Misalnya, penyewaan tempat penginapan, kemudian jasa seperti jasa transportasi wisata, maupun penjualan cenderamata serta penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, usaha-usaha ini diharapkan agar meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya adik-adik, adapun jenis-jenis usaha di sini. Nah, jenis-jenis usaha di sini terbagi menjadi dua, yaitu usaha yang dikelola secara perorangan dan usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, pertama, kakak akan menjelaskan apa itu usaha yang dilakukan atau dikelola secara perorangan. Nah, usaha yang dikelola secara perorangan yaitu modalnya lebih sedikit atau pengusaha hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah,
Contohnya itu seperti usaha perdagangan dan jasa. Misalnya toko, bank, toko, bengkel, dan warung, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak ya jenis usaha perorangan. Kemudian usaha yang dilakukan secara kelompok. Nah, usaha yang dilakukan secara kelompok di sini itu terbagi menjadi beberapa macam. Namun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dulu apa itu usaha yang dilakukan secara kelompok. Nah, usaha yang dilakukan secara kelompok ini yaitu apabila suatu usaha itu dilakukan lebih dari 2 orang atau secara banyak, dan yaitu memiliki tanggung jawab bersama. Nah, seperti pada yang pertama itu contohnya firma. Nah, firma ini didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Nah, resikonya itu atau resiko kerugiannya itu ditanggung bersama. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Nah, memiliki anggota aktif yang berperan menjalankan roda usaha, dan ada anggota pasif yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya itu CV Rian Motor, CV Kayu Jati Nur, dan lain-lain sebagainya. Nah, jenis yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, di sini PT itu maksudnya di situ modalnya itu dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Nah, seperti itu pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya dan PT-PT lainnya. Nah, jenis yang keempat yaitu badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. Nah, BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, modal usahanya itu ditanggung oleh negara. Contohnya Berum Perwi dan PT KAL. Dan yang terakhir, contoh usaha kelompok itu yaitu koperasi. Nah, usaha koperasi ini adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, semua anggota wajib membayarkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD dan koperasi-koperasi lainnya. Nah, bisa dipahami ya adik-adik mengenai tadi jenis usaha itu ada 2, yaitu usaha perorangan dan usaha perkelompok. Baik, sekarang kita lanjut yaitu mengenai ekonomi. Kegiatan ekonomi apa sih pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, ada yang tahu tidak apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Pasti kalian semua sudah tahu kan apa itu kegiatan ekonomi masyarakat dan bagaimana pengaruhnya. Nah, di sini Ibu hanya akan menjelaskan beberapa garis besarnya saja ya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu meliputi, catat baik-baik, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga-tiganya ini dilakukan untuk menciptakan taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Nah, kemudian ada tidak yang tahu apa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat? Nah, kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu kondisi yang terpenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang mengapa itu kegiatan ekonomi terhadap masyarakat sangat berpengaruh? Bisa kita lihat perbandingannya ya, seperti adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Nah, ini sangat mempengaruhi
perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat yang berada di kota dan masyarakat yang berada di desa. Nah, itu beberapa faktor, beberapa pengaruh yang bisa timbul akibat ketidakseimbangannya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 yang saya sebutkan tadi ya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama adapun produksi, di mana produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Seperti pelakunya itu yaitu produsen, disebut produsen. Contohnya pabrik sepatu, mebel, buruh, sopir, mantir, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nah, yang selanjutnya itu distribusi. Distribusi di sini artinya yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, yang pelakunya itu disebut distributor. Contohnya grosir, supermarket kayak Alfamidi, Indomaret, dan lain-lain, seperti warung juga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian konsumsi. Nah, ini adalah kebanyakan masyarakat Indonesia menjadi konsumsi. Apa sih itu konsumsi? Nah, konsumsi itu adalah kegiatan menghasilkan nilai, menghabiskan nilai barang atau jasa. Contoh pelakunya itu yaitu konsumen. Artinya si pemakai, dalam artian sini ke si pemakai. Nah, contohnya membeli sepatu, makan roti, pergi bersalon, dan kegiatan-kegiatan lain yang menghabiskan nilai barang dan jasa. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adapun pengaruh kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Apa sih pengaruh kegiatan ekonomi itu dalam kehidupan masyarakat? Nah, ketika kita berbicara pengaruh, pasti ada banyak sekali yang terlintas di benak kita, yaitu ada beberapa banyak pengaruh. Salah satunya yaitu kita harus saling menghargai usaha kita dengan usaha orang lain. Seperti antara usaha yang satu dengan usaha yang orang lain itu dalam kegiatan ekonomi atau pekerjaannya itu berbeda-beda. Nah, sebagai makhluk sosial, kita itu pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita hasilkan. Misalnya, kita itu hidup di daerah kota, maka tidak akan ada sawah ataupun tidak akan ada padi. Nah, sedangkan yang kita butuhkan untuk setiap harinya itu adalah memakan nasi. Maka dari itu kita membutuhkan petani agar bisa menghasilkan beras yang setiap hari kita makan. Begitu pula dengan orang yang tinggal di gunung atau dataran tinggi. Nah, setiap harinya itu mereka harus makan lauk, misalnya makan ikan dan lain-lain. Padahal di daerah pegunungan tidak ada yang namanya laut. Nah, maka dari itu mereka juga membutuhkan nelayan untuk bisa memenuhi konsumsinya, itu berupa ikan dan seterusnya. Nah, jadi di antara satu dengan orang yang lainnya itu saling membutuhkan. Itu wajib ya dalam kegiatan ekonomi. Maka harus saling menghargai. Nah, keterlibatan ekonomi orang lain itu dapat kita lihat pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian, menghargai peranan setiap individu itu sangat penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Kenapa? Karena itu tadi ya alasannya, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara menghargai orang lain, cara menghargai usahanya orang lain. Nah, bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
tidak merendahkan orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain, bersaing dengan sehat jika memiliki usaha yang sama, kemudian ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian mengapa kegiatan ekonomi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat? Karena pentingnya saling menghargai usaha orang lain untuk mencapai tujuan dari kesejahteraan. Nah, bisa dipahami ya anak-anak mengenai bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Silahkan memilih kelompok, kemudian cari sebanyak-banyaknya bagaimana itu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian kalian kemukakan, tulis dalam buku kalian. Nanti dikumpulkan pada ibu bapak guru. Oke? Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan ya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.